Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Suliani, NIM S1R019012. Di sini saya akan mencoba menjelaskan soal-soal pada U3 mata kuliah KSA Program Linier dengan nama dosen pengampu Ibu Nilza Humaira Salsabila SPD MPD. Nah, di sini bunyi soal yang pertama, maksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 dengan kendala-kendala x1 ditambah x2 lebih besar dari atau sama dengan 1, negatif 5x1 dikurangi x2 kurang dari atau sama dengan 0, negatif x1 ditambah 5x2 lebih besar dari atau sama dengan 0, x1 ditambah x2 kurang dari atau sama dengan 6, x1, x2 lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, kan kendala-kendala yang ini bentuknya belum baku. Nah, di sini untuk membakukannya langkah awal yang harus kita lakukan adalah merubah kendala-kendala agar semuanya berbentuk pertidaksamaan sehingga diperoleh negatif x1 dikurangi x2 kurang dari atau sama dengan negatif 1. Kemudian negatif 5x1 dikurangi x2 kurang dari atau sama dengan 0. x1 dikurangi 5x2 kurang dari atau sama dengan 0. x1 ditambah x2 kurang dari atau sama dengan 6. x1, x2 lebih besar dari atau sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah menyatukan formulasi dualnya. Nah, formulasi dualnya menjadi meminimumkan. Nah, di sini banyak kendala pada primal menjadi banyaknya variabel pada fungsi tujuan. Nah, di sini kan kendalanya ada 1, 2, 3, 4. Berarti nanti di dualnya akan ada 4 variabel sehingga fungsi tujuannya menjadi G sama dengan negatif Y1 ditambah 0Y2 ditambah 0Y3 ditambah 6Y4. Ini kan negatif 1 jadinya negatif Y1. Kemudian ini menjadi ini, kemudian yang 0 ini menjadi 0Y3 ditambah 6 yang ini menjadi 6Y4. Kemudian banyaknya kendala pada dual itu ditentukan oleh banyaknya variabel pada fungsi tujuan pada primal ya. Nah, di sini kan fungsi tujuannya ada 2 variabel. Berarti banyaknya kendala pada dual itu ada 2 variabel ya. Jadinya negatif Y1 didapat dari ini, kemudian negatif 5Y2 didapat dari ini, kemudian ditambah Y3 didapat dari ini, kemudian yang ini didapat dari ini, dan seterusnya. Untuk konstantanya ini didapat dari konstanta yang ada pada fungsi tujuan pada primal. Nah, sebelum lanjut untuk menyelesaikan formulasi dualnya, nah di sini kita terlebih dahulu menyelesaikan masalah pada primal. Jadi primal dari masalah ini bisa kita selesaikan menggunakan metode grafi karena banyak variabelnya, ada 2 pada tiap-tiap persamaan. Langkah-langkah menggambar dengan metode grafik.
Yang pertama, pertidaksamaan pada kendala di primer diubah menjadi persamaan. Negatif X1 dikurangi X2 yang semulanya negatif X1 dikurangi X2 kurang dari atau sama dengan negatif 1 menjadi sama dengan negatif 1. Nah, yang ini diubah menjadi sama dengan, kemudian yang ini diubah menjadi sama dengan, yang ini diubah menjadi sama dengan, dan yang terakhir, kendala yang terakhir diubah menjadi sama dengan. Untuk titik potong sumbu X1 berarti X2 nya sama dengan 0, X1 sama dengan 0 menjadi, X1 sama dengan 1 menjadi 1,0, X1 sama dengan 0 menjadi 0,0, X1 sama dengan 0 menjadi 0,0, dan X1 sama dengan 6 menjadi 6,0. Untuk titik potong sumbu X2 berarti X1 nya kan sama dengan 0 menjadi X2 sama dengan 1 kan 0, 0, 0. Di sini kan kita substitusikan X1 sama dengan 0. Berarti di sini 0. Negatif X2 sama dengan negatif 1, X2 sama dengan 1. Berarti titik potongnya adalah titiknya menjadi 0,1 dan seterusnya. Nah, di sini setelah itu kita gambar grafiknya. Untuk kendala pertama grafiknya seperti ini. Arah arsirannya ke atas. Kemudian untuk kendala kedua yang ini arah arsirannya ke kanan. Kemudian untuk kendala ketiga arah arsirannya ke atas. Kemudian untuk kendala keempat arah arsirannya ke bawah, dan didapatkan daerah penyelesaiannya yang ini. Kemudian titik-titik pada daerah penyelesaian kita namakan titik A, titik B, titik C, dan titik D. Titik ekstrimnya, titik-titik ekstrim pada daerah penyelesaian ini. Nah, untuk titik A, titik ekstrim titik A itu 0,1. Kita langsung bisa lihat kalau di sini di grafiknya itu titik A-nya adalah 0,1. Di titik B pun demikian. Di sini kan terlihat bahwa titik B itu adalah 0,6. Kemudian di sini titik C itu merupakan perpotongan dari kendala ketiga dan keempat. Yang ini. Ya, kendala ketiga dan keempat. Persamaan pada kendala ketiga yang ini ya. Persamaan pada kendala ketiga yang ini. Kemudian persamaan pada kendala keempat yang ini. Kemudian kita eliminasi menjadi X2-nya sama dengan 1, kemudian X2-nya X2 sama dengan 1 kita substitusikan ke X1 ditambah X2 sama dengan 0. X1 ditambah X2-nya disubstitusikan sama dengan 1 sama dengan 6. X1 sama dengan 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Kemudian titik C itu kan titik C menjadinya titik C, jadi titik C adalah 5,1. Kemudian yang keempat titik D itu merupakan perpotongan kendala 1 dan ketiga. Ini titik D ya, kendala 1, mana kendala 1 dan kendala ketiga. Kendala 1 dan ketiga. Yang ini persamaan kendala ke-1 dan yang ini persamaan kendala kedua. Kita eliminasi menjadi X2-nya sama dengan 1/6 dan X1-nya menjadi 5/6. Jadi titik ekstrim titik D yaitu 5/6,1/6. Nah, untuk
menentukan nilai maksimumnya, kita substitusikan nilai X1 dan X2 yang didapat ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 3X1 ditambah 2X2. Untuk titik A 0,1 kita substitusikan 3 kali 0, 2 kali 1 menjadi 2. Kemudian titik B 0,6, 3 dikali 0 ditambah 2 kali 6, 12. Kemudian titik C 3 kali 5 ditambah 2 kali 1 menjadi 17. Kemudian 3 kali titik D 3 kali 5 per 6 ditambah 2 kali 1 per 6 menjadi 2,833. Nah, dari keempat titik ini yang memiliki nilai maksimum adalah titik C, yaitu 17. Jadi nilai maksimumnya adalah Z sama dengan 17 dengan nilai X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 1. Oleh sebab itu, kita cukup mencari penyelesaian dualnya dan menggunakan teorema 5.2. Nah, karena penyelesaian optimum dari primal terjadi pada variabel-variabel dasar yaitu X1 dan X2, maka berdasarkan teorema 5.2 nomor 1, kendala pertama dan kedua pada dualnya berbentuk persamaan. Nah, kita cek teoremanya, teorema 5.2. Yang pertama, jika variabel Xj adalah variabel dasar yang menjadi penyelesaian optimum pada primal. Nah, tadi kan penyelesaian optimum pada primal itu kan X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 1. Nah, ini X1 dan X2 ini menjadi variabel-variabel dasar. Maka kendala ke J pada dual merupakan persamaan. Nah, J kan Xj ya, berarti kendala ke 1 dan 2. Kan variabel dasarnya X1 dan X2. J-nya itu 1 dan 2. Jadi, kendala pertama dan kedua pada dualnya berbentuk persamaan. Nah, ini di sini kita lihat dulu kendala pertama dan kedua pada dual ya. Yang ini menjadi sama dengan, kemudian yang ini menjadi sama dengan. Nah, selanjutnya substitusikan nilai-nilai X1 dan X2 ke dalam kendala-kendala primal. Nah, ingat tadi kalau X1 itu 5 dan X2 sama dengan 1. Nah, kita substitusikan X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 1 ke kendala-kendala pada primal yang ini. Kita substitusikan. Negatif X1 dikurangi negatif X2. Negatif 5, negatif 1, negatif 6. Apakah dia sama dengan negatif 1? Tidak, berarti bentuk tidak memenuhi atau bentuknya ketaksamaan. Kemudian yang ini negatif 5 dikali negatif 5 udah negatif 25 dikurangi negatif 1 berarti negatif 26. Ini juga bentuknya ketaksamaan, tidak sama gitu dengan 0. Kemudian yang ini negatif kemudian yang ini X1-nya kemudian yang ini X1 X1-nya kan tadi 5 dikurangi 5 dikali 1 menjadi 0. Ini bentuknya ini sama kan dengan 0. Berarti dia benar lah yang ini. Kemudian yang terakhir X1-nya kan 5 ditambah X2-nya kan 1. Berarti 5 tambah 1 6. Berarti yang ini benar. Jadi kendala pertama dan kedua itu hasilnya merupakan ketaksamaannya. Jadi dia tidak sama dengan 0. Nah, setelah kita substitusikan nilai X1 dan X2 ke dalam kendala-kendala primal, diperoleh kendala ketiga dan keempat berbentuk kesamaan. Kemudian sedangkan kendala ke-1 dan kedua berbentuk ketaksamaan.
Jadi berdasarkan teorema 5.2 nomor 2, kita cek dulu teoremanya. Jika kendala ke I pada primal adalah kesamaan ini 1, 2, 3, dan 4. Kendala ke I. Yang tadi kan ada 4 kendala pada primal. Setelah disubstitusikan titik optimumnya, maka variabel YI adalah 0. Jadi variabel Y1 dan Y2 itu adalah 0. Jadinya Y1 dan Y2-nya kan 0. Jadi yang ini kan 0, Y1-nya kan 0. Yang ini juga Y1-nya 0. Yang ini Y2-nya kan 0. Berarti 0 kan yang ini juga 0. Berarti sisanya Y3 ditambah Y4 sama dengan 3. Yang ini negatif 5Y3 ditambah Y4 sama dengan 2. Yang ini. Nah, kita menggunakan metode eliminasi, diperoleh Y4-nya sama dengan 17/6. Kemudian kita substitusikan nilai Y4 sama dengan 17/6 ke Y3 ditambah Y4 sama dengan 3. Diperoleh Y3-nya sama dengan 1/6. Akhirnya diperoleh nilai Y3 sama dengan 1/6 dan nilai Y4 adalah 17/6. Jadi nilai optimum dual terjadi pada Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 0, Y3 sama dengan 1/6, dan Y4 sama dengan 17/6. Dengan nilai G atau nilai optimumnya sama dengan 17. Nah, untuk membuktikan jawaban kita benar, kita substitusi ke tujuan dualnya. Jadi, substitusi ke tujuan dualnya. Nah, yang ini kan tujuan dualnya, kita substitusikan yang tadi kita dapat nilai Y yang tadi kita Y1, Y2, Y3, dan Y4 itu ke tujuan dualnya. Y1 kan 0, negatif Y1 berarti 0. Y2 kan 0, berarti yang ini 0. Y3 itu kan 1/6, berarti 0 kali 1/6, 0. Terus Y4 itu kan 17/6. Ini 17/6 dicoret 6-nya menjadi 17. Nilai fungsi tujuan di dualnya sama dengan yang telah kita substitusikan tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.